Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafiz Abdul Kudus, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B dengan NIM 200414095. Ingin menyampaikan terkait ujian tengah semester metodologi studi Islam. Nomor 1, metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Sejarahnya adalah pada akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah, fase pertama pendidikan Islam, sekolah masih di masjid dan di rumah dengan ciri hafalan. Namun sudah dikenalkan logika selama abad ke-5 Hijriah. Selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota dan mulai bergeser dari mata kuliah yang bersifat spiritual ke mata kuliah yang bersifat intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Nomor 2, ruang lingkup studi Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Islam sebagai doktrin Tuhan yang kebenarannya diakui dan final, dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Contohnya adalah Inna dina indallahil Islam. Pada dalil tersebut, Islam adalah agama satu-satunya yang diakui oleh Allah dan tidak ada pertentangan. Selanjutnya, sebagai gejala budaya yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaan manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman masyarakat tentang doktrin agama mereka. Contohnya adalah cara berpakaian yang disyariatkan adalah menutup aurat, dan budaya yang terjadi di Indonesia adalah menutup aurat tersebut untuk akhwat menggunakan kerudung. Yang ketiga, karena interaksi sosial adalah realitas umat, maka salah satu contohnya adalah dengan gotong royong atau menengok jikalau ada saudara muslim yang mengalami sakit. Yang terakhir, contoh Islam sebagai dimensi keilmuan dan keagamaan adalah menjadi dasar dalil, yaitu wahyu, dan menjadi dasar dalam bersikap secara agama. Nomor 3, orientalisme adalah suatu ilmu ketimuran atau ilmu tentang timur. Adapun kata orientalis dalam pengertian umum berarti semua ahli barat yang mempelajari dunia timur, jauh, tengah, ataupun dekat dengan bahasanya. Tentang bahasanya, sastranya, peradabannya, ataupun agamanya. Latar belakangnya adalah para pemuka Kristen berusaha untuk menentang Islam dengan memfitnah dan menyebarluaskan berita bohong tentang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan Islam adalah sumber kejahatan. Intinya adalah latar belakangnya itu kristenisasi. Selanjutnya, oksidentalisme adalah lawan dari orientalisme. Hadirnya oksidentalisme bertujuan menguraikan inferioritas hubungan timur dan barat, menumbangkan superioritas barat dengan menjadikan menjadikannya objek kajian, dan melenyapkan inferioritas timur dengan menjadikannya sebagai objek pengkaji. Kelahiran oksidentalisme dipicu atau dilatar belakangi oleh dominasi kajian barat terhadap Islam dan adanya ketimpangan akibat westernisasi yang berpengaruh luas tidak hanya pada budaya dan konsepsi tentang alam, tapi juga mengancam kemerdekaan peradaban manusia. Karena selama ini Barat menilai dirinya sebagai peradaban yang matang, humanis, dan modern. Nomor 4, metode dalam beragama dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragamanya nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Yang kedua yaitu cara beragama dengan formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkarannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh, pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Yang ketiga rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Yang terakhir, metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati, perasaan di bawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha
memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran ataupun dakwah. Yang terakhir nomor 5, pendekatan nakli, akli, dan kashfi. Yang pertama, pendekatan nakli adalah metode memahami Islam dengan langsung merujuk kepada makna harfiah atau makna tekstual Al-Quran dan Sunnah tanpa memberikan peranan kepada akal dan hasil pemikirannya. Yang kedua, pendekatan akli berbeda dengan pendekatan nakli. Pendekatan yang kedua ini cenderung pada model pemahaman Islam dengan menekankan pada rasionalitas dan spekulasi. Yang ketiga, pendekatan kashfi adalah metode yang dipergunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan ma'rifah secara langsung dari Allah dengan intuisi sebagai instrumennya, bukan melalui nalar. Cukup sekian apa yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.